ya, terpaksa disuruh anaknya ini yang kecil ini, yang umur ya 12 tahun ya, 12 tahun. Nah, lalu ibunya ini disuruh anaknya ini yang umur 12 tahun, ya udah kamu yang ke masjid karena ayah kamu nggak ada di rumah. Nah, terpaksa pakai payung seorang bocah ini ke masjid untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan seorang waliullah ini di musola ya, di masjid. Sampai di masjid ya, anak kecil ini dia melihat itu nggak ada orang, ya nggak ada orang sama sekali, cuma hanya satu waliullah. Ini ya, dia cuma melihat satu orang yaitu waliullah, walinya Allah. Dia kembali ke rumah ulang dengan artinya berlari-lari ya untuk kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya, kenapa kamu pulang? Seharusnya kamu harus mendengarkan apa yang disampaikan waliullah itu sesuai dengan kata imam tadi. Katanya anak ini, saya nggak lihat orang di sana. Dia bilang, saya cuma melihat satu orang aja, saya nggak melihat siapapun di sana, saya cuma melihat satu. Inilah gambaran marifat sahabat beriman ya. Inilah salah satu gambaran marifat yang sudah tidak lagi melihat dirinya. Ya. Padahal di situ artinya dia tidak memperhatikan dirinya, cuma dia memperhatikan waliullah, sehingga dia mengatakan di situ tidak ada orang. Di situ nggak ada orang, cuma ada waliullah itu. Jadi di situ anak itu dia tidak mengatakan dia di situ ada. Dia tidak mengatakan anak itu dirinya di situ ada. Dia malah mengatakan tidak ada orang sama sekali, cuma hanya wali sendiri. Jadi pernyataan anak ini dia di situ tidak lagi melihat dirinya, ya. Berarti di situ dirinya di situ lebur ya. Cuma dia hanya bagaimana hanya memandang waliullah. Inilah sama halnya marifat sahabat beriman ya. Yang mampu melihat Allah itu hanya artinya hanya dirinya, ya. Bukan artinya dari pemahaman kita, bukan sahabat beriman. Ya, pemahaman itu jalan. Dan yang mampu membuat kita memandang kepada dia itu hanya dirinya. Ya. Bagaimana diri kita itu sudah tidak merasa ada ya, merasa hadir di dunia, merasa nyata di dunia ya. Baru di situ Allah memunculkan pandangannya. Ya. Baru di situ Allah memunculkan basarnya ya untuk memandang dirinya sendiri. Sama halnya tadi ya dengan cerita kiasan tadi, seorang anak kecil ya, dia hanya melihat waliullah, dia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Ya, makanya kadang-kadang saya kasih kiasan di sini, coba kita memandang di satu hamparan, ya, yang hamparan yang memang tidak ada di situ kita. Baru kita memandang jauh, apakah ada kita di sana? Kalau memang nggak ada kita di sana, jadi kita harus sadar siapa yang memandang di situ. Kalau kita mampu menyadari, berarti kita insya Allah sudah ada artinya sudah ada derajat, artinya sudah ada kenaikan derajat dalam diri kita. Kalau kita sudah menyadari. Ya karena tidak ada yang mampu memandang di situ, hanya Allah yang mampu memandang. Makanya kalau bertafakur itu ya usahakan tafakurnya saat kita mengkalamkan ya, usahakan di situ hati kecil kita tidak lagi merasa memiliki diri ini, tidak lagi merasa memiliki tubuh ini, baru kita mengatakan, artinya baru kita melanjutkan bagaimana perjalanan selanjutnya dalam tafakur itu. Ya sama halnya juga dengan syahadat. Syahadat juga begitu bentuknya. Kita mengatakan pernyataan asyhadu alla ilaha illallah. Kita menutup mata sebagai basirohnya, ya, dan kita memandang ke dalam sebagai ainnya, ya, muncullah ainul basiro di dalam diri kita. Hati kecil kita ini sudah mengakui bahwa zahir ini bukan milik saya, zahir ini bukan bentuk saya, ya, bukan hak saya. Baru kita menyatakan wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah memandang tubuh zahirnya. Ya. Itu sudah kita bagaimana mensyahadatkan zatnya, bagaimana kita sudah mensyahadat Islam. Ya, diawalkan itu harus berarti Allah di situ dipernyatakan harus selesai, ya.
harus selesai apa yang dikerjakan. Tidak bisa kita langsung menunda, lepas itu turun ke nomor 2, yaitu sholat. Ini harus selesai, makanya diawalkan itu artinya harus terselesaikan. Nah, karena ini rukun ya, rukun Islam. Kalau memang dia wajib, ya harus wajib selesai, dituntaskan. Ya, kalau marifat, hakikat, nah, itu sebenarnya cuma pemahaman atau jalan ya. Kalau yang mau ke sana itu ya masing-masing diri kita sendiri ya. Untuk berjumpa dengan Allah itu ya masing-masing diri kita sendiri, tidak ada yang mampu menghantar kita. Nah, itulah makanya sahabat beriman ya. Pentingnya kita bagaimana melatih batin kita ini, melatih rasa kita ini. Dengan bagaimana? Dengan mematikan diri kita. Tidak bisa kita akan tembus, sahabat beriman. Tidak akan mampu tembus sebelum kita mematikan diri kita. Tidak bakalan tembus. Jangan sampai kita sudah mewujud Allah, lantas yang saya katakan tadi malam, sifat kemanusiaan masih ada. Lihat anjing masih takut, ya. Lihat hantu masih takut. Nanti Allah itu terhina. Wujudnya Allah kok takut sama hantu, takut sama hewan, ya. Ya. Jadi tidak ada yang mampu. Marifat itu ya hanya bagaimana dia menjalankan untuk membuka pintu. Ya. Marifat belum membuka pintu. Ya. Marifat itu belum membuka pintu. Ya. Nanti kita yang membuka. Kalau kita yang sudah membuka, hati kecil kita ini sudah tidak merasa memiliki tubuh kita ini. Nah, itu dia yang membuka tuh, membuka semuanya. Itulah pentingnya sahabat beriman ya, namanya bertajali, bagaimana kita membimbing rohani kita ini agar bisa mampu menguasai diri kita dengan belajar dengan mematikan diri kita. Belajar pelan-pelan mematikan diri kita ya. Itu aja sih kuncinya sahabat beriman ya, kalau kita mau ingin berjumpa dengan Tuhan itu. Makanya di surat Al-Kahfi itu ya, ya Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yang Allah turunkan wahyu kepadaku. Barang siapa yang mau ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka jangan ia menyekutukan Allah dengan dirinya. Jangan menyekutukan Tuhannya dengan dirinya. Nah, sahabat beriman. Makanya dalam Al-Kahfi, dalam perjalanan Al-Kahfi itu artinya dia berzikir ya. Dia berzikir sampai benar-benar dia tidak merasa ada. Makanya sampai beratus-ratus tahun untuk perjalanan. Bayangkan. Ya. Tapi dalam kata amaliyahnya mereka tertidur. Sebenarnya mereka itu berzikir. Makanya Al-Quran itu, Al-Kahfi itu sebagai Baitullah. Dia letaknya di tengah-tengah Al-Quran. Dia posisinya di Baitullah diri manusia. Gua di situ dia hitam, basiru. Ya, perjalanan kolbu. Makanya kalau kita menutup mata, memandang ke dalam, itu gelap. Itulah gua. Ya, nah itulah gua. Perjalanan Baitullah seseorang. Makanya zikir itu kadang-kadang orang tidak percaya. Orang berzikir sambil berpuasa 1 minggu tidak makan, itu mustahil. Nah, itulah perjalanan pemuda Al-Kahfi itu. Sampai beratus-ratus tahun tidak makan, tapi bagaimana Allah artinya menyehatkan mereka, ya, tidak mematikan mereka, artinya tidak lapar, tidak merasa ini. Kenapa? Sudah diberikan makanan dari zikir tersebut. Ya. Entah walau alam apa zikirnya, yang penting artinya sampai kepada Tuhan. Kalau tidak sampai kepada Tuhan, tidak mungkin Nabi Muhammad bertemu di Rofrok, bertemu dengan pemuda itu. Ya. Rasulullah tapi mampu bertemu dengan pemuda itu di langit, artinya di langit ke-6 ya, Rofrok ya. Nah, itulah perjalanan zikir. Makanya kalau bulan Ramadan itu lebih asiknya itu sambil berzikir, sambil berpuasa. Ya, kalau kita mampu ya 1 hari 1 malam. Kalau kita mampu lagi 2 hari 2 malam, ya tentunya kita akan merasa lapar kalau kita memang fokus di perut. Ya. Kalau kita fokus di perut, sahabat beriman ya, jangankan 1 hari 1 malam, ya. Mungkin 1 hari aja dari jam 6 ya.
Mungkin sampai buka puasa itu mungkin sudah lapar banget. Karena apa? Fokusnya kita di perut. Tapi kalau fokusnya di perjalanan sahabat beriman, di zikir kita, ya, ada yang mampu 2 hari, ada yang mampu 3 hari. Ya. Itu memang mustahil kalau bagi kita memikirkannya. Ya. Ada yang mampu 1 minggu. Ya. Mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bayangkan sahabat berimannya, pemuda Al-Kahfi itu sampai beratus-ratus tahun nggak makan tuh. Ya. Itulah perjalanan kebenaran Allah. Sifat kemustahilannya dimunculkan, ya, dimunculkan sehingga orang yang membacanya tuh kayak gimana gitu ya, di luar nalar gitu ya, sampai beratus-ratus tahun mereka ditidurkan, tapi masih bisa hidup gitu. Itulah sifat kemustahilan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi Al-Quran itu menyatakan hal-hal yang sangat berprinsip kepada ilmu. Tapi kalau kita tidak berpikir, sahabat beriman ya, kalau kita tidak paham mana yang bisa dikatakan sebuah wujud ilmu, ya, kalau kita melihat dari potensi alif, lam, mim, ada 3 potensi di dalam diri. Ya, ada akal, ada iman, ada ilmu. Makanya jangan cuma kita di akal saja. Ya. Jangan cuma kita di iman saja. Sampailah kepada ilmu. Ilmu ini sahabat beriman ya, ini sudah tinggi. Ya. Kalau kita membicarakan tentang bagaimana makom dalam derajat ilmu. Ilmu ini tinggi sama dengan bintang tuh. Ya. Posisinya bintang dia. Ya. Derajat. Makanya bulan bintang ya, bulan bintang ditaruh di atas masjid tuh. Ya. Bulan bintang ditaruh di atas masjid. Ya, katanya Allah, kamu harus seperti bintang, kamu harus seperti bulan. Ya, bulan itu memiliki ilmu dan memantulkan, dan bintangnya adalah derajat bagi kamu. Karena apa? Allah itu tinggi derajatnya, sahabat beriman, maha tinggi derajatnya. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai hambanya harus meraih derajat itu biar kita dekat sekali dengan Allah. Ya. Makanya kalau dalam bahasa Amalia, dalam cerita Amalia, ya, saat padang mahsyar, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, manusia di situ bentuk cahayanya berbeda-beda. Ya. Ada yang cahayanya terang benerang sampai menutupi tubuhnya ini, ada cahayanya samar-samar, ada cahayanya kayak macam kabul, ada cahayanya warna biru, hitam. Ya. Itu semua tergantung dari ilmunya. Ya. Kalau ilmumu sampai kepada Allah, ya itu terang benerang, ya. Terang benerang, suci, ya. Suci sampai meliputi tubuh kita ini, menutupi tubuh kita ini. Tapi kalau dicampur-campurkan, ya mungkin dia abu-abu, ya. Mungkin dia warna hijau, ataupun mungkin ada yang warna hitam. Ya. Nah, itulah sahabat beriman ya. Apa yang di dalam cerita Amalia itu sebenarnya ada satu artinya ada hakikatnya ya. Karena hakikat itu muncul pada perbuatan Amalia, pada perbuatan syariat. Ya. Makanya hakikat itu mengkaji apa yang ada di syariat. Ya. Kalau akal itu sahabat beriman ya, ada akal tadi, ada iman, ada ilmu. Kalau akal itu masih kita kiraat. Masih kita kiraat dan kiraat. Masih baca arti, baca ayat. Belum tafsir, ya, belum tafsir. Kalau sudah tafsir, ya, itu sudah iman, ya. Kalau tafsirun itu sudah ilmu, ya. Tapi pembahasan tingkat iman, ya, kita mengimani hakikat, artinya di dalam Al-Quran itu saja. Kalau cuma sebatas iman, kita mengimani apa yang dikatakan Al-Quran, tanpa kita bagaimana mentadaburinya atau mencari ilmunya. Tapi kalau tingkat ilmu ya, mewujudkan di diri kita sahabat beriman ya, rahasia yang ada pada Al-Quran. Sehingga yang dinuzulkan Al-Quran itu bukan kertas, tapi diri kita. Makanya kita kembalikan pada hukum sifat yang namanya wakasia.
ya sifat menahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kita kembalikan pada potensinya yang terdahulu. Ya. Jadi perlu kita perhatikan mana kodrat diri pada Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini inti sumber aras dan kutsinya Allah. Jadi kalau ingin mengetahui kodrat apa yang mengasali Al-Quran, inilah yang dikatakan Al-Quran hakikat Allah dan Muhammad. Mana hakikat Allah dan Muhammad? Inilah si wujud. Satu yang berdiri atau sesuatu yang berdiri dari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Inilah yang berdiri. Diri yang berdiri oleh aras, ayat, kursi, dan hayat. Jadi kalau kita paham mana pasangan Al-Quran di diri kita, mana arasnya, ada yang jadi kutsinya dalam diri kita, ada yang jadi batinnya di diri kita, ada yang jadi zat dan sifatnya di diri kita. Ya, bukan kita mencari-cari huruf, bukan kita mencari-cari huruf. Yang dihakikatkan adalah yang dinuzulkan Al-Quran pada diri sehingga bertemulah sebuah kodrat yang tak bertulang dan tak berdarah. Itu makanya adanya pada nuzul Al-Quran 17 Ramadan itu. Ya. Jadi kita lihat mana yang dinuzulkan dalam diri kita. Nah, ini kita lihat sumber dari ayat Al-Quran itu adalah Al-Ikhlas. Ya. Kadang-kadang kita bingung ya baca surat Al-Ikhlas ini, kok judulnya Al-Ikhlas tapi nggak ada ayat di situ menyebutkan ikhlas. Ya. Tidak ada yang artinya kalau cuma cukup akal, kalau cuma cukup iman, ya tidak kita mampu memahami surat Al-Ikhlas ini. Ya. Al-Ikhlas ini dikenal dengan satu ayat, kekuatan semua ayat. Ya. Makanya tidak ada di dalamnya dia menyebutkan tentang bagaimana ikhlas. Ya. Cuma judulnya doang. Jadi sehingga kalau kita tidak tahu ya 7 picahan Al-Quran itu, kita paham, kita akan dapatkan hidayah, yaitu amal-amal 3 kali hatam Al-Quran. Kalau kita paham itu Al-Ikhlas. Saking umulnya ayat ini, saking induknya Al-Quran itu, karena di situ dituangkan keberadaan wujud Allah dan Muhammad di dalam itu. Ya. Perhitungan semua ini perhitungan Al-Ikhlas, ya. Di mana titik ikhlasnya? Kalau memang kita tahu surat Al-Ikhlas, ada yang mengkaji surat Al-Ikhlas ini dengan kodrat-kodrat hakikat. Ya. Kalau dikaji dengan kodrat hakikat, berarti sama artinya itu hakikat yang kita ikuti, bukan kita ikuti Allah. Nah, tetapi Allah itu bukan sebuah hakikat, tapi makna sebuah hakikat. Ya. Makanya kalau dalam kajian hakikat ini seperti ahad, wahdah, wahdiyah, ahadiyah, itu adalah sifat tajalli hakikatnya. Tapi bagi kita yang meningkatkan pada artinya pada tajalli Allah, mendapatkan ketuhanan diri, maka kita harus berpedoman kepada kodrat Al-Quran, yaitu aku ahad atau hu ahad. Nah, ini harus menjadi suatu pegangan ya. Jadi jangan kita mengkaji ahadnya ya. Jadi jangan dulu kita mengkaji ahadnya dulu, tapi kajilah ahad ini berpotensi aku ahad. Makanya A, I, U yang saya jelaskan tadi malam. Ya, saya sampaikan tadi malam A, I, U. Doma U, kalau doma U berarti itu tersirat, berarti mengkaji Al-Ikhlas sebagai umulnya Al-Quran. Itu berarti dia tersirat. Ya, kalau dia doma'u itu dia tersirat. Wal zohiru tersirat, wal batinu tersirat ya. Ya, Allahu tersirat. Ya. Jadi ucapannya harus tersirat. Ya, jadi zohiru itu tersirat ya, tidak nampak ya. Yang zohir itu yang nampak zohir, tapi kalau zohiru, itu tidak nampak. Batin, itu nampak. Batinu itu tidak nampak. Karena dia doma'u, ya. Kalau doma'u itu nggak kelihatan ya, sahabat beri.
Nah, ini adalah wujud sebuah diri yang hakikat. Nah, ini dinamakan kodrat tersirat, ya, atau rahasia, karena hu ahad, ya, hu ahad. Lalu bagaimana dengan yang lain? Kalau sudah kodrat Allah pada jasad kita, sahabat beriman ya, kodrat Allah pada jasad kita dalam bentuk mewujud jasad, ya, berarti al-ikhlas adalah potensi. Kenapa? Di jasad ini ada dua jiwa yang saya katakan tadi malam. Ya. Di jasad ini ada dua jiwa. Yang mana dua jiwa ini harus sama-sama mengikhlaskan. Yang mana umat dan mana Tuhan. Ya. Anas sudah menerangkan semuanya, sahabat beriman ya. Makanya al-ikhlas ini sama-sama mengikhlaskan, sama halnya ini tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri ingin menguasai tubuh, tapi tangan kanan juga ingin menguasai tubuh. Ya. Nah, ini tapi sama-sama mengikhlaskan mana yang dijadikan Tuhan dan mana yang dijadikan hamba di dalam diri kita. Ini harus kita bangkitkan kedua-duanya, bangkitkan antara langit dan bumi, bangkitkan antara timur dan barat, ya, bangkitkan antara selatan dan utara, antara kiri dan kanan, atas dan bawah. Ya, harus kita membangkitkan, bukan cuma kita membangkitkan antara langit dan bumi. Itu zahir. Ya. Jadi mana kodrat yang jatuh ke umat dan mana kodrat yang jatuh ke Tuhan? Ya, ini harus kita tahu tajalinya, harus kita bangkitkan dua-dua. Tidak bisa kita jadi umat terus. Kalau kita jadi umat terus, lantas siapa Tuhannya tuh? Nah, siapa Tuhannya tuh? Kalau kita hanya, oh saya umatnya, saya hambanya, lantas siapa jadi Tuhanmu di situ? Kalau kita jadi Tuhan, lantas siapa jadi umatnya di situ? Lalu siapa jadi umat di situ? Makanya dikatakan Allah bertanya kepada dua jiwa itu, siapa kamu? Hamba Allah. Kamu siapa? Yang ditanya, yang nomor dua lagi ditanya, kamu siapa? Hamba Allah. Sama-sama hamba Allah. Nah, ini adalah dua kodrat yang didamaikan dengan ikhlas untuk menjabat kodrat sebagai Tuhan dan menjabat kodrat sebagai umat. Inilah yang dikatakan wazohiru rabbi. Bagaimana kita melihat wazohiru rabbi sebagai kodrat ketuhanan. Wabatinu abi, yang mana soal batin adalah keumatan. Makanya sadar ya, sadar sekarang kita ini. Ya, coba kita sadarkan sebentar sejenak jiwa kita sebenarnya selama kita ini dilayani oleh siapa. Ya, sadarkan sejenak kita memikirkan selama kita hidup di dunia ini dilayani oleh siapa. Bukankah kita dilayani oleh sifat, melihat, bergerak. Ya. Sifat ini seakan-akan dia melayani Tuhannya. Ya. Makanya ini ada pada Asmaul Husna atau yang dikatakan zohir batinnya, ya. Al-Quran atau Laut Mahfuz atau sirnya, sahabat beriman ya. Al-Quran itu ada dua. Ada yang ada kodrat, ya, itu yang dinamakan hijahiyah. Kalau ayat atau huruf itu adalah kodrat. Kalau hijahiyahnya inilah kodrat tadi, ya. Apalagi kalau kita sudah tahu Jabariyah, ya, itu surat, dan Falakiyah itu perhitungan, ya. Jadi dalam hal ini, sahabat beriman ya, mana diri Al-Quran itu yang sebenarnya, di mana potensi-potensi Al-Quran. Tapi kalau kita mengimani Al-Quran di luar diri kita, ya, tidak akan kita bakalan mendapatkan petunjuk sampai meninggal dunia. Ya. Karena apa? Sifat kita di situ akal dan iman. Hanya kita kira dan kiraat. Ya. Laut Mahfuz Al-Quran itu adalah diri kita. Ya. Al-Quran itu disempurnakan oleh diri kita. Makanya 6.666 ayat kalau kita hitung tak cukup. Ya, yang menghitungnya, yang mencukupinya itu di dalam diri kita, ayat sucinya. Aku berapa ini? Ayat sucinya. 6.000. Nah, ya.
Jadi laut mahfuz Al-Quran itu adalah diri kita, sahabat beriman ya. Arti sifat nyatanya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu dikatakan Al-Quran yang berjalan. Nah, apa? Bagaimana kita buktikan? Mana sifat nyatanya? Ya, pertama kita adakan pembuktian daripada batin ya. Ya, kita membuktikan daripada batin. Ya. Dan dalam suratnya Al-An'am ya. An'am ya. An'am ya, saya pernah bahas mungkin pernah bahas di room ini atau saya pernah terangkan di video saya. An'am, mana kodrat an'amnya pada diri kita? Mana batin yang terlihat itu? Ya. Dan kedua, mana makom batin an'am tadi? Ya. Karena Al-Quran ini maknanya 3. Ya, Al-Quran ini maknanya 3 ya. Al-Quran itu maknanya 3. Pertama ada Al-Qara'an ya. Ya. Pertama dari Al-Qara'an, dari hukum hijaiyahnya ya. Al-Qara'a kita baca dengan an. Ya, an itu sifat kodrat batin bagi Allah. Yang kedua Al-Quran, an lagi ya. Naik Uma di situ, kofnya sempurna, Uma naik di situ ya. Artinya penyempurnaan rohani. Al-Quran rohani pada diri. Yang ketiga adalah Al-Qur'ain. Ada ain di situ ya. Jadi al adalah Allah. Qur adalah artinya pendalaman atau tadabur. Ain itu dengan pandangan. Ya. An'am. Nah, bagaimana kita bisa melihat kodrat yang di dalam rahasia ayat tadi? Ya, an itu batin yang tidak terlihat. Ya. An itu apa batin yang tidak terlihat? Adalah nyawa bagi kita atau diri halus kita. Itulah an. Makanya kalau di huruf ya, itu kalau ada alif ya, alif lurus, lepas itu ada garis ke atas, garis lurus ke atas alif. Itu namanya an. Dia lebih tinggi daripada alif. Dia lebih tinggi daripada zohir. Ya, itu an kodratnya dia, an. Kalau am itu batin yang terlihat, batinnya Allah yang terlihat. Mana dia? Inilah ayan karazia atau diri zohir. Ya, diri zohir. Yang an tadi batinnya Allah yang tidak terlihat. Nyawa kita. Am, batin Allah yang terlihat. Yaitu zohir kita. Makanya dikatakan na'an amta alaihim. Ya, sesungguhnya di dalam dan di luar dirimu itu menuju ta'ala ya, alaihim ya. An'am ya, na'an amta alaihim. Jadi bagaimana kita bisa melihat kodrat yang ada di dalam rahasia ayat tadi? Al-Ikhlas ini adalah umul Al-Quran ya, bukan umul ayat ya. Al-Ikhlas ini adalah umul Al-Quran, bukan umul ayat. Ya, umul Quran itu umul kodrat ya. Umul Quran itu umulnya kodrat ya. Umulnya jasad ini kodrat. Ya, dari sononya memang sudah ada jasad ini. Waktu dilahirkan sudah ada, makanya dikatakan kodrat. Ya. Kalau Al-Fatihah itu baru umul ayat karena dia sifat ya. Mana potensi Quran di diri ya. Nanti seperti Al-Kahfi yang saya katakan tadi ya, Al-Kahfi ya. Surat Kahfi ini adalah ditaruh di pertengahan, dalam arti dia adalah sebuah baitullah ya, makom baitullah. Makanya dinamakan ahli goa ya. Ini makom baitullah, baitullahnya Allah ya. Mana baitullah pada diri kita? Begitu juga sebaliknya, seperti An-Nas ya. Ini hayat Allah yang bersifat nas atau sin atau nur. Nah, ini mana nur yang berwasilah kepada Adam berupa Allah pada Adam. Nah, ini nur. Bagaimana dia bangkit Al-Malik ya, Rob Al-Malik. Bagaimana dia kin ya. Kin itu adalah terjadinya rahasia nas kepada manusia. Barulah kita mendapatkan ilahi nas, yaitu Tuhan berkodrat
atau manusia berkodrat maujudnya Tuhan. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, barulah kita mendapatkan ilahi nasnya, yaitu Tuhan berkodrat atau manusia berkodrat maujudnya Tuhan. Ilahi nas. Ada nas di sini berarti bersifat maujud. Baru kita lihat lagi seperti di wayayal atau Platov ya, bagaimana kita maknakan ya, di mana kodrat yang merah yang di dalam batin tadi ya. Seperti kita kadang-kadang menemukan ayat yang merah ya. Mana yang merah di dalam diri kita tuh? Kadang-kadang kita menemukan ayat Al-Quran yang merah tuh. Mana yang merah di dalam diri kita tuh? Di dalam Baitullah tadi, mana yang dikatakan fuadnya Allah, mana kodrat yang merah itu pada diri, mana yang berbisik-bisik pada diri itu mana? Yang merah itu mana, yang berbisik-bisik pada diri itu mana? Itu semua ada tajalinya. Apalagi dia sudah bersifat maujud menjadi hak kemanusiaan. Makanya an'amta alaihim, maka bersifatlah dia kepada Al-Fatihah. Sifatnya Allah pada Al-Fatihah menjadi Fatihatun Nasun. Barulah bertajali hakikat sirnya Allah pada sifat zahir dan batin. Inilah yang bertajali pada Bismillah sebagai kepala bagi diri kita. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu dia mengkaji bagaimana pemahaman tentang bagaimana di sini umat, mana yang hamba, mana yang Tuhan. Jadi kita harus membangkitkan kedua-duanya, antara langit dan bumi, antara timur dan barat, antara utara ke selatan, antara bawah ke atas, antara kiri dan kanan. Bukankah dia sudah mengatakan ya, antara timur dan barat, di mana kamu memandang di situ wajah-wajahku. Harus kita membangkitkan dua-duanya. Apakah saya mampu jadi hamba dan apakah juga saya mampu menjadi Tuhan sebagai diri saya sendiri. Bukan Tuhan untuk orang lain. Karena kodratnya kita semua sudah sama. Ya. Makanya yang kalau kita sudah umpamakan dengan orang lain, itu yang sekutu bagi dirinya. Ya. Dan keluar dari diri kita. Ya. Karena kalau memang itu yang akan menjemput kita. Kalau kita sudah masih membandingkan dengan orang lain, ya nanti yang keluar dari diri kita itu yang datang menjemput. Ya, kita sama halnya berzikir. Ya, kalau kita meyakini kepada yang lain, nanti yang akan menggambarkan Allah itu yang keluar dari dirinya. Yang datang itu yang keluar tuh entah jin, entah iblis, entah apa, kita nggak tahu karena keluar dari diri kita. Ya. Jadi kita harus mampu, sahabat beriman ya, harus kita mampu kita mentajalikan dua-duanya. Jadi jangan dulu kita buru-buru mentajalikan, ya. Jangan dulu kita buru-buru belajar mentajali, artinya bertajali, ya. Karena pertajalian itu hanya Allah ya, hanya Allah yang melaksanakannya. Kita hanya cukup fokus kepada bagaimana kita mematikan dulu diri kita sambil kita artinya bertafakur ya, atau berzikir dengan subhanallah ya. Subhanallah ya 30 kali atau mau lebih juga silakan ya. Sampai hati kita ini merasa, hati kecil kita ini merasa tidak memiliki tubuh ini ya. Kalau sudah tidak merasa memiliki tubuh ini ya nanti besok lagi. Ya berarti yang kita tafakurkan udah sampai. Ya nanti besok lagi kita ulang-ulang ya, ulang-ulang. Sampai terbiasa, sampai hati kecil lagi kita ini tidak merasa mengakui, lama-lama dia akan terbiasa. Nah ini yang harus kita capai dulu ya. Jangan dulu kita buru-buru untuk artinya belajar bertajali ya. Karena apa yang saya katakan tadi ya, ma'rifat itu tidak ada artinya membukakan bagaimana kita harus mampu bertajali. Tidak, ma'rifat itu hanya pintu, jalan. Nanti yang bertajali itu adalah Allah sendiri, sama halnya yang saya katakan tadi, cerita tadi kiasan seorang anak kecil ya. Kenapa kamu pulang? Dia bilang seorang ibu. Di sana nggak ada orang, mah. Dia bilang nggak ada orang sama sekali di masjid, cuma satu orang aja.
cuma walinya Allah. Berarti anak ini tidak lagi melihat dirinya, ya. Dia hanya melihat yang satu. Sama halnya itu marifat, ya. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Lanjut saja. Mungkin Kak Kasanova atau Bang Alan. Alan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bertajali, ya, jangan kita macam artinya sama halnya seperti tadi malam saya pesankan. Kalau kita sudah pahami ini, ya, jangan kita berusaha, ya, jangan kita berusaha mencari-cari rasa itu. Ya, biarkan dia yang berproses sendiri, ya. Jangan juga kita memaksakan untuk melihat sesuatu dalam zikir kita. Biarkan dia berproses sendiri. Hanya Allah yang berkehendak di situ, ya. Kita di situ sudah qabla mutu anta mutu, sudah kita mematikan diri kita di situ. Makanya Allah sudah kasihkan kunci, ya, sudah kasihkan artinya, ya, sudah diberikan bagaimana biar kita ini mudah bertafakur, biar bagaimana kita ini mudah berjumpa dengan Allah, biar bagaimana kita ini mudah diturunkanlah dunia Allah dengan apa? Allah sudah memberikan petunjuknya dalam Al-Quran, yaitu bagaimana kita mematikan diri kita. Ya. Tidak ada yang baik itu. Selain itu saja, ya, tidak ada yang baik artinya mau taubat bagaimana, yang itu yang paling baik di sisi Allah. Jadi itu yang harus kita jalani dulu, ya, dengan bertafakur sambil kita taharokan kolubu kita ini, taharokan seluruh kita tubuh kita ini, ya. Biarkan dia berproses, biarkan dia mewujud dengan sendirinya. Ya. Yang penting kita fokus saja di jalan kita sendiri, ya. Artinya bagaimana kita mematikan diri kita, ya. Nah, jadi kalau paling sulit kalau kita artinya belum sampai ke situ, ya, paling sulit menetapkan ketuhanan diri sesuai dengan makom tauhid, paling sulit. Apalagi kita meyakini Tuhan di sana, itu yang paling sulit. Kalau kita meyakini Tuhan di sana, aku di sini, itu adalah orang-orang yang paling menyulitkan dirinya, ya, di dalam ketauhidan. Itu orang-orang yang paling menyulitkan dirinya, ya. Dia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan itu, ya. Orang-orang yang paling menyulitkan dirinya, ya. Jadi di sini kita bukan berarti belajarkan untuk menjadi Tuhan, tidak. Belajar untuk menjadi ini, tidak. Ya, biarkan Tuhan yang bermaujud, ya, biarkan Tuhan yang berkehendak, biarkan Tuhan yang berproses, ya, dalam perjalanan kita. Tidak ada yang mengaku Tuhan di sini, ya. Dan ma'rifat bukan untuk belajar untuk menjadi Tuhan, tapi bagaimana kita ini harus diperjalankan oleh Tuhan, ya. Harus diperjalankan oleh Tuhan, ya. Inilah perjalanan hasanah. Jadi awal diri adalah Tuhan, ya. Awal diri adalah Tuhan, ya. Kalau awal agama itu adalah Allah, ya. Ingat, awaludin ma'rifatullah, ya. Awal agama adalah alif lam ha, ya. Ingat, awal diri adalah Tuhan ba'dal tunggal wahid, ya. Setiap manusia diturunkan ke bumi satu pertanggungjawaban. Tidak ada yang mampu menyelamatkan selain dirinya sendiri, ya. Makanya dikatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhammad batin, ya. Ruhani, sululah utusan, ya. Sallallahu, sesungguhnya saya Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Ya, kalau ejaan bahasa Indonesia Rasul, ya, Rasul, ya, Rasulullah. Tapi kalau kita mengungkap
ejaan hijaiyahnya ruh sulula, ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada suri-suri tauladan yang kamu harus ikuti, yang kamu harus ambil, ya. Biar apa? Biar kita mendapatkan berkat-berkatnya, perjalanannya, ya. Nah itu Muhammad, ya, yang hidup di dalam diri kita. Sesungguhnya di setiap bangsa-bangsa itu aku sudah menurunkan rasul-rasulku, ya. Itulah utusannya, itulah nyawa bagi kita. Itulah yang menguasai kita. Itulah yang dikatakan ilah. Ya. Bukankah kalau dia sudah meniupkan dunia, bukankah itu bukan sebagian dari Tuhan? Ya. Kalau dia menciptakan, nah itu bukan Tuhan. Tapi kalau dia sudah dari sebagian dirinya, yaitu yang ditiupkan adalah ruhnya sendiri, berarti ya itulah yang dikatakan utusannya. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Itulah yang akan menyelamatkan tuh. Kalau kita ikutin ini, yang ditiupkan ini, ya, nanti yang akan menyelamatkan itu Allah sendiri. Ya. Yang meniupkan tadi. Ya, tapi kita hanya cukup sampai sebatas apa yang diutuskan, apa yang di dalam diri kita, itu yang ditiupkan. Makanya dikatakan kalau sudah sempurna kejadiannya tubuh itu, lalu kutiupkan ruhku, kata Allah. Jangan kamu sekali-sekali bohongin dia, jangan kamu sekali-sekali duakan dia, tapi kamu harus tunduk kepadanya. Ya, jangan sama halnya kita lagi kayak iblis, ya, mentang-mentang kita ini pintar, ya, pintar berpendidikan, sekolahnya tinggi, ya, sehingga kita mengimani dengan logika, ya, mengkoreksinya dengan akal, ya. Nah itu juga batal sahabat beriman, ya, batal iman kita. Kenapa harus aku tunduk kepada jasad? Nah, ini kata-kata iblis, ya. Kata-kata iblis. Allah memerintahkan kepada iblis, "Hai iblis, tunduklah kamu kepada Adam." Lalu iblis berkata, lalu Allah berkata lagi, "Apa yang membuatmu enggan tunduk kepada Adam?" Lalu iblis berkata, "Ya, aku diciptakan dari api, ya Tuhanku. Sedangkan dia diciptakan dari tanah. Mana yang lebih tinggi derajatnya?" Nah, lalu ingkarlah. Lalu bagaimana Allah ini murka, ya? Lalu diingkar. Artinya iblis ini artinya keluar dari umat yang dimuliakan oleh Allah, ya, atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Diangkatlah pada Adam itu, ya, sebagai makhluk yang termulia. Karena apa? Iblis kan memandang zohirnya Adam itu kan memandang diri zohir, artinya memandang dia tercipta dari tanah, ya. Nah, tapi dia tidak tahu di dalam diri Adam itu ada yang ditiupkan, ya. Ya, jadi kita harus paham, sahabat beriman, ya, jangan kita bohongin dia, ya. Nah, diri kita ini jangan kita bohongin dia, jangan kita belajarkan untuk berbohong, ya. Jangan diri kita ini kita bawa-bawa di perbuatan maksiat, ya. Itu sahabat beriman, ya. Jadi saya katakan lagi, sahabat beriman, ya, kita disuruh mengenal Allah, ya. Berarti sudah berasma dia, ya. Nah, sudah berasma Allah tuh, ya. Kita disuruh untuk mengenal dia, ya. Kita disuruh untuk mengenal Allah, berarti sudah berasma dia, sudah bernama dia. Nah, bagaimana kita? Artinya awal diri adalah Tuhan, disebut dengan ilah. Ilah itu bahasa daripada tauhid, ya. Ilah itu bahasa daripada tauhid. Ternyata sahabat beriman, ya, tidak boleh kita terpisah di dalam mendirikan sifat ketuhanan dalam diri, dalam kalimat la ilaha illallah. Antara ilah, Tuhan, dan awal diri tadi dengan Allah, dengan awaludin marifatullah, yaitu agama, ternyata dalam syahadat tidak boleh terpisah. Antara Tuhan, ya, antara Tuhan diri dengan Tuhan daripada sifat asmanya bernama Allah.
Gimana pandangan dan sandaran kita di dalam artinya menjalankannya? Bagaimana caranya kita mendapatkan hakikat dalam kalimat la ilaha illallah? Inilah yang paling penting. Tauhid adalah ilmu tertinggi, penghulu daripada rukun Islam. Kalau dalam bertauhid kepada Allah, ternyata kita tidak artinya menepati pada tempat yang hak, maka semua perbuatannya tidak ada yang hak. Ya. Kalau kita tidak mau melunaskan, kita tidak mau membereskan yang nomor 1 itu, ya, nanti juga akan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sama, nggak ada nilainya, ya, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, karena kita belum menyelesaikan yang nomor 1 itu. Ya. Karena perintah Allah yang langsung ikimi sholata nazikri, ya, itu perintah Allah yang langsung ikimi sholata nazikri. Bagaimana kita bisa mendirikan sholat dengan mengingat Allah? Jawaban ada dalam kajian ini, sahabat beriman. Sebelum masa diri, ya, sebelum masa diri tahu dengan nama Tuhan, ya, dan masa agama, ya, mengenal asmanya Allah, begitu dia sholat memanggil Allah Akbar, ya, tapi dia tidak pernah menjalankan syarat syahadat. Syarat syahadat itu dalam kodat ibadah adalah tauhid, tafrid, tajrid. Dia sudah nyata berhubungan dalam tauhid, dia sudah nyata merasakan dalam tafrid, dia sudah nyata mengalami dalam tajrid. Itu kebenaran. Kalau kita sudah mampu mengatakan Allahu Akbar, saya Allah, itu berarti orang itu sudah nyata mengalami syahadah, tafrid, dan tajrid. Tapi kalau kita masih mengatakan Allahu, saya Allah, baru kita belum merasakan ini, ya, berarti itu adalah Allahu Akbar, artinya pengucapan artinya dalam diri kita itu adalah kebohongan, sahabat beriman, ya. Itu yang kebenarannya, ya. Dan kedua, dalam beribadah rumusnya juga harus syahadat. Syahadat, ahada. Menyatukan syahadat langsung, ahad menjadi satu. Karena dalam mengenal Allah, kita harus artinya mendirikan 2 amal besar, yaitu amal laufil kubro, ya, amal laufil kubro, amal besar, yaitu dengan mendirikan rahasia zikir siri dengan zikir mansurinya. Apa yang dikatakan zikir siri dan apa yang dikatakan zikir mansuri? Itu adalah kodrat di dalam berzikir. Zikir yang dimaksud dalam kalimat la ilaha illallah dalam tingkat siri dan tingkat mansuri. Bukan zikir mengingat, tetapi zikir bertakarub. Takarub itu memperjalankan, ya, dan menyaksikan, itu takarub. Inilah pentingnya kalau kita tidak paham, ya, dalam cara mengenal Allah melalui 2 kodrat yang artinya yaitu melalui zikir siri dan zikir mansuri. Ya, di dalam hukum tauhid kita disuruh mengenal dirinya untuk mendapatkan ketuhanan dan juga pada dirimu sendiri. Ya, makanya Al-Quran itu sebenarnya dalam dirimu sendiri. Ya, maka apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak merasakan? Ya, kalau kita baca di suratnya itu, ya, mungkin surat Az-Zariyat, ya, ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Apakah engkau tidak melihat? Jadi kalau ketuhanannya itu berasma Allah, tapi kalau mengenal dirinya yaitu keakuannya, ya. Bertuhan itu yang berasma Allah itu adab. Coba saya katakan di Kanefi, ini adab, ya. Tuhannya Kanefi siapa? Pasti Kanefi ngomongnya Allah, itu adab. Saya katakan di Bang Barias, di Umi Kasanova, di Bang Ahmad, Bang Uti Neni, Bang Alan, Penatua. Kalau saya mengatakan siapa Tuhan kalian, pasti semuanya kita nyebut Allah. Itu adab. Ya, Allah itu nama. Ya, itu adab. Ya,
Tapi kalau kita mengenal dirinya, yang artinya yang bernama Allah itu, yaitu keakuannya. Ya. Berarti kita harus mendapatkan dua kalimat tadi. Man arofa nafsahu. Ya, mana dirinya? Mana ketuhanannya? Kalau ketuhanannya, man arofa nafsahu, fakot aroha rabbahu. Ketuhanan sudah pasti bernama Allah. Bukan yang Allah itu Tuhan, yang alif lam lam ha itu Tuhan, bukan ya. Tapi Tuhan yang bernama Allah, itulah Tuhan ya. Mana nafsahunya? Sudah pasti mengenal diri, itulah keakuan. Mana kodratnya akunya bagi dia, dan kodrat dia bagi aku. Inilah ilah, inilah Allah. Dan kenapa ada nafsahu atau mengenal diri? Kenapa ada nafsahu, sahabat beriman, dan ada mengenal diri? Ya, nafsahu ini di dalam bahasa Arab dinamakan nafas. Ya, nafas dalam arti ejaan Arab bukanlah ruh, ya, bukanlah ruhi, ya, tapi nafas dalam bahasa Arabnya yaitu diri. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan nafas itu bukan ruh, ya, nafas itu adalah diri artinya ya. Makanya dikatakan nafsahu, nafasku atau diriku. Ya. Makanya kita harus melaksanakan zikir nafas. Zikir nafas itu adalah dikatakan tingkat pada makom siri dan mansuri. Ya. Diri zikir nafas itu dua. Ya. Zikir siri dan mansuri. Apa siri? Zikir sirnya yang ilah tadi. Tidak bernama, tidak berwujud. Terus zikir mansurinya setelah nama, dia bernama dan dia bermaujud. Ini yang kita akan dapatkan dalam zikir ini, sahabat beriman ya. Dikala kita berzikir siri, maka dia artinya kita akan dapati dalam bentuk mansuri, ya, yaitu wujud ya, maujud. Nah, ini yang harus diminta oleh Rasulullah, yang dikatakan diri sabita dan diri ayan karazia. Ayan sabita itu diri halus ya, ayan karazia itu diri zohir. Ya, makanya dikatakan wa antana ayun karaziatun. Bolehkah aku melihat seumpamamu ya Allah? Yang dengan syarat kata Allah, anta marifatu sabihatun. Dia harus mendapatkan diri yang bersifat dulu. Itu yang dikatakan mengenal diri. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengenalan tahap awal, yaitu dari ilmu tauhid yang bermarifatullah dalam kalimat la ilaha illallah. Pertama kita harus paham ya, zikir kodrat Allah adalah rumus daripada 3 kodrat. Ingat, mengenal Allah dalam rumus 3 kodrat, apa yang dikatakan 3? 3 tidak akan menjadi 4, ya. Keganjilan Allah dalam satu berkodrat 3 disebut satu pasti pada nurani, ruhani, dan rabani. Ya, di sini kita akan memperjelas rumus 3 akan nyata, sahabat beriman ya. Bukan 3 menuju yang satu ya, ya. 3 menjadi 1, bukan, sahabat beriman ya. Jadi apa yang kita lakukan sebelum melakukan? Dan apa yang kita siapkan sebelum kita melakukan zikir, siri, dan mansuri tadi? Maka saya ulang sedikit. Siri adalah mengatakan memperjalankan keilahannya, sementara mansuri itu adalah maujudnya. Itu yang disamakan Allah. Ya. Manalah ilahnya? Ain ilallah tadi. Mana ilahnya itu? Mana la ilahnya ain, ya, mana la ilahnya pandangan, ilallah, ya. Tadi kita ambil dari saut masaninya, yaitu artinya kata-kata sakti ya, atau kata-kata yang penting-penting. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah ada 3 suku kata besar dalam kodrat mengenal Allah. Pertama adalah, yang kedua ada ilah, yang ketiga ada Allah. Bagaimana cara kita memulai?
Kita harus melihat yang tiga ini dulu, sahabat beriman ya. Kita harus mencari tahu yang tiga ini dulu ya, dan menyediakan yang tiga ini di dalam pandangan. Di sini kita harus mengerti bahwasanya kalau kita duduk dengan tenang ya, man la lam alif, itu alamnya Allah itu mana ya, mana la, mana lam, mana alif, itu alam Allah. Itulah yang dikatakan la. La itu lam alif, itu adalah dirinya Allah, yaitu diri sifat bagi dia. Jadi kalau kita menyebut la, kita melihat sosok daripada zohirnya Allah, yaitu jasad kita ya, la ya. Begitu nafas turun menuju sirullah dalam kolbi, maka hati mengatakan ilah ya, ilah Tuhan ya. Begitu nafas naik, kita buka mata, lihat jasad Allah ya. Terus apakah kodrat daripada siri dan mansuri? Nah, di saat kita membuka mata, menyebutkan Allah, melihat jasad, itu sifat mansuri, sifat melihat mewujudnya, tapi belum diakui nih, belum diakui ya, masih melihat, dan dia belum bernama di situ, masih melihat ya, masih melihat kita di situ ya. Nah, ini mansurinya, mansurinya yaitu mewujudnya ya. Lah, kita memandang jasad yang belum bernama dan semuanya ya, tetapi dia ada. Inilah jasad, jasad yang ada. La, begitu nafas turun, ilah, begitu nafas naik. Ilah itu adalah sir batinnya Allah di dalam kolbi yang terdalam, yaitu bilahnya Allah ya. Ilah Allah, alif lam lam ha, berarti alif menuju lam jasad, dan lam ruhani adalah ha, adalah zat. Jadi dia naik Allah, itulah kita baru kita membuka mata. Itu dinamakan dengan ayan karazia atau diri zohir, penampakan perumpamaan zohirnya Allah. Allah, apakah itu artinya diulang-ulang? Tidak ya, tidak diulang-ulang. 7 kali kesempatan bagi kita menetapkan la ilaha illallah sampai kita tidak ada di situ ya. La ya, saya ulangi, la ya. Kalau ada yang mau apa, mau catat silakan, kalau kita mau amankan ya. La, begitu nafas turun ya, la, begitu nafas turun menuju sirullah, la ya, nafas turun menuju sirullah dalam kolbi ya, maka hati mengatakan ilah ya, maka hati mengatakan ilah. Ilah itu Tuhan ya. Nah, ilah. Begitu nafas naik, kita buka mata. Tadi tutup mata ya. Tadi tutup mata, lah ya, ya. Lah, begitu nafas turun ya, nafas turun nih. Nah, itu dia menuju sirullah ya, dia menuju kolbi atau nyawa ya. Maka di situ kita bermunajat, dalam hati kita mengatakan ilah ya. Ilah itu Tuhan bagi diri kita. Nah, dan nafas naik, kita buka mata kita, baru kita lihat jasad. Jangan tengok-tengok ya, artinya kita merasa melihat jasad ini ya. Nah, baru kita menyebut Allah ya, baru kita buka mata dan menyebut Allah ya, sambil kita melihat jasad kita ya. La ya. Nah, begitu nafas turun, ilah ya. Begitu nafas naik, ilah itu adalah sir ya. Nah, begitu nafas naik, Allah ya, Allah membuka mata ya, kita lihat jasad ya. Jadi 7 kali kesempatan ya, 7 kali, sampai kita bagaimana tidak merasa ada di situ ya.
7 kali. Ya. Kalau kita sudah tidak merasa ada, nanti besok malam lagi ya, jangan diulang-ulang lagi.